Halo, Cici Romet Kitchen mau bikin baget atau roti Prancis. 260 ml air suhu ruang, agak hangat sedikit boleh ya. Lalu saya tambahkan 7 gram ragi instan, saya pakai merek Fermipan. 10 gram gula pasir, 10 gram atau sekitar 1 sendok teh. Aduk-aduk dulu sampai tercampur rata. Tambahkan 1 butir telur. Sebelumnya saya udah pernah membagikan ke kalian semua resep atau video cara membuat baget Prancis dan juga baget Vietnam. Tapi yang ini beda lagi bagetnya karena saya pakai gula dan juga pakai telur. Nanti kita akan lihat hasilnya seperti apa. Ini saya ganti dulu pengaduknya pakai balon whisk supaya telurnya bisa cepat tercampur rata. Saya masukkan 500 gram tepung terigu protein tinggi, merek Cakra Kembar boleh, merek yang lainnya juga boleh. Lalu kita aduk-aduk dulu. Membuat baget ini memang prosesnya panjang, tapi nanti hasilnya bagus. Nah, kayak gini. Ini baget yang versi cepet kalis adonannya dan juga pakai butter. Nah, ini butternya dari 30 gram butter unsalted yang tidak asin itu sudah dicairkan butternya. Lalu saya tambahkan garam 6 gram. Jadi jangan pakai butter yang udah asin ya, pakai yang unsalted tapi ditambahin garam sendiri. Itu tujuannya supaya lebih terkontrol penggunaan garamnya. Kalau sudah diaduk-aduk, kita masukkan ke adonannya ini. Di video pembuatan baget sebelumnya, saya nggak pakai mentega, nggak pakai telur, dan juga nggak pakai gula. Adonannya juga sangat lembek, sangat encer. Kalau yang ini versi cepet kalis. Jadi kalau kalian nggak suka dengan adonan yang encer, yang lengket, kalian bisa menggunakan resep ini untuk membuat baget Prancis. Kita uleni sampai rata. Kalau sudah rata kita tutup dulu, jadi nggak perlu sampai kalis ya. Kita tutup dengan plastik wrap yang bersih. Ini fermentasi yang pertama, kita diamkan 15 menit dulu. Sudah 15 menit kita buka penutupnya. Kita tarik aja adonannya seperti ini tuh. Dia bisa memanjang dan ini nggak lengket, enak banget adonannya untuk diuleni gampang. Cara menguleninya seperti itu ya, digulung-gulung, dilipat-lipat, digulung. Jadi bukan gerakan seperti mencuci baju pada umumnya orang menguleni roti. Ini gerakannya hanya dengan melipat-lipat aja, menggulung-gulung seperti ini. Lalu bulatkan dan kita tutup lagi adonannya, diistirahatkan untuk fermentasi yang kedua 15 menit lagi. Nah, ini kita diamin 15 menit. Sudah 15 menit kita buka penutupnya. Kita ulangi proses yang sama, yaitu melebarkan, melipat, dan menggulung-gulung adonan ini. Buat kalian yang nggak bersabar ya membuat baget ini, pastinya lebih baik beli daripada bikin kelamaan. Tapi untuk kita yang suka baking, ini satisfying banget, menyenangkan membuat seperti ini. Gemesin juga adonannya tuh. Nah, kita buletin kayak gini. Balikin lagi ke mangkoknya. Kita menuju proses fermentasi yang ketiga, diamkan selama 50 menit. Jadi yang pertama dan kedua 15 menit, yang ketiga 50 menit. Setelah 50 menit kita buka penutupnya. Proses mendiamkan adonan ini harus di suhu ruang, bukan di kulkas. Saya tusuk seperti ini dan adonannya sudah bagus banget. Dia udah nggak lengket, memang dari tadi juga nggak lengket ya. Oke, saya uleni lagi dengan cara yang sama seperti itu. Dilipat-lipat, digulung-gulung, dibulatkan. Setelah itu saya bagi adonannya menjadi 3 bagian sama rata. Supaya ukurannya sama, saya mau menimbangnya.
Masing-masing bagian itu antara 280 atau 279 gram. Lalu kita bulet-buletin masing-masing bagiannya. Kalau sudah dibuletin, ditutup dan diamkan 10 menit. Setelah 10 menit kita buka penutupnya. Kita mau membentuk baguette Prancis ini, digiling seperti itu pakai rolling pin. Saya nggak akan membentuk panjang-panjang seperti roti Prancis pada umumnya. Saya mau bikin ini lebih gendut, lebih pendek ya. Digulung kayak gini, dan di samping-sampingnya tuh ditekan, di tengahnya biarkan menggelembung. Nah, kayak gini kalian bisa ikuti videonya. Bagian yang paling ujungnya bisa ditarik, ditipisin, lalu dicubit-cubit. Pastikan nggak akan lepas pada saat di oven nanti. Jadi harus dicubit. Kalau sudah dibentuk seperti ini, kita gulung-gulung lagi, bagian pinggirnya agak ditekan supaya lebih lancip. Nah, bentuknya seperti ini. Saya nggak membuatnya panjang-panjang karena saya tuh suka banget dengan baguette yang bagian dalamnya itu. Kalau bentuknya seperti ini, bagian dalamnya lebih banyak dibanding yang panjang-panjang. Oke, saya taruh aja di loyang yang sudah dialasi dengan baking paper. Baking papernya ini anti lengket. Kalian bisa beli di toko bahan kue. Lalu kita tutup dan diamkan 1 jam. Sudah 1 jam, adonan baguette-nya mengembang dan kita harus menyemprotkan air ke baguette-nya itu, ke adonannya. Harus disemprot air bersih. Kalau sudah disemprot, kita skor aja, disayat pakai silet seperti itu. Untuk sayatannya suka-suka kalian, mau melintang, mau panjang seperti ini. Sekarang kita oven baguette-nya dan disemprot air lagi. Sebelum ovennya ditutup, semprot air yang banyak. Lalu kita panggang selama 25 menit di suhu 220 derajat, api besar. Saya pakai oven tangkring dan ini pakai api yang paling besar selama 25 menit itu. Nah, kayak gini. Kalau sudah kecoklatan, kita angkat aja baguette-nya. French baguette sudah mateng dan ini bagus banget mengembang. Kita dengerin ya, tuh. Dia kayak kopong dan bagian luarnya itu keras. Kita bentur-benturin kayak gini, dia nggak apa-apa, keras. Itu ciri baguette yang sukses, sampai bunyi kayak gini ya. Tuh. Kalau kita buka, kerasnya ini tebel karena tadi disemprot-semprot air. Itu fungsi dari penyemprotan air tuh bikin kulit luarnya tebel, keras, crispy, garing. Tuh lihat, fluffy banget dalamnya. Luarnya itu tebel, garing, dalamnya lembut kayak kapas. Dan ini matangnya bagus banget sih, kayak gini warnanya. Tuh, kriuk banget ya, saya cobain, dengerin. Crunchy bagian luarnya ini. Kalau kalian ikuti videonya dengan baik, kalian pasti berhasil membuat baguette Prancis. Dan ini bagian dalamnya luar biasa empuk banget. Makan kayak gini aja udah enak. Tapi kalau mau dibikin garlic bread juga boleh. Tuh, menyenangkan ya nyobek-nyobek kayak gini tuh karena empuk banget. Nggak perlu jauh-jauh ke Prancis untuk makan rotinya orang Prancis. Kita bisa bikin sendiri di rumah. Thanks for watching. Please like, comment, share, and subscribe. Bye.